Salam, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita kembali lagi bertemu di dalam pembelajaran kita pendidikan agama Kristen. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah yang baik yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan di atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami rasakan kasih-Mu yang tetap melindungi kami, bisa kami meneruskan pelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita masuk ke dalam bab 6, gereja dan multikulturalisme. Gereja dan multikulturalisme. Ini kata pengantar. Pada bab 5, kamu telah mempelajari pengertian multikulturalisme dan apa saja nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, serta bagaimana remaja Kristen membangun multikulturalisme. Pada bab 6, kamu akan belajar mengenai gereja dan multikulturalisme. Pada pelajaran ini kamu akan mempelajari mengenai gereja dalam keperbagaian suku, budaya, dan adat. Adapun pada bab 7, kamu akan mempelajari secara lebih khusus mengenai bagaimana bergaul dengan orang yang berbeda iman dengan kamu. Bagian B, bagaimana multikulturalisme dalam Alkitab. Perjanjian Lama mencatat sejarah perjalanan umat Israel sebagai umat pilihan yang dalam kehidupan mereka bergaul dan berjumpa dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki budaya dan agama berbeda. Hal itu nampak dalam hubungan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan yang menimbulkan berbagai pengaruh. Bangsa Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa di sekitarnya. Namun ketika bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa di sekeliling, mereka tidak selektif. Akibatnya, budaya-budaya bangsa sekitarnya yang negatif membawa bangsa Israel pada penyembahan berhala. Begitu pula di zaman Perjanjian Baru melalui pengalaman dijajah oleh bangsa lain. Israel pun harus bergaul dan hidup bersama bangsa-bangsa lain. Misalnya, bangsa Persia, Yunani, dan Romawi. Pada zaman Tuhan Yesus, Dia membawa pemikiran baru tentang pentingnya inklusivisme. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan kebudayaan. Yesus tidak memandang latar belakang budaya, suku maupun ras. Ia berkenan menerima semua orang yang dalam pergaulan multikultural. Ketika seorang perempuan Kanaan hendak meminta tolong, yang terdapat di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, dan seorang perwira Roma meminta kesembuhan, dan yang terdapat di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Yesus menjawab akan kebutuhan mereka dan menolong mereka. Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri menghargai keberagaman dan perbedaan budaya. Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dan budaya yang berbeda mendengarkan khotbah Petrus. Pada waktu itu ada 3.000 orang bertobat serta menjadi model gereja pertama. Dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan bangsa dan budaya menyebabkan perselisihan, yaitu antara jemaat yang berbudaya Yunani dan Yahudi. Perbedaan budaya antara Yahudi dan Yunani menimbulkan banyak persoalan dalam beberapa jemaat, seperti di Roma, Korintus, yang menimbulkan perpecahan dan perselisihan mengenai kebiasaan-kebiasaan jemaat. Ini yang terdapat di dalam 1 Korintus 11. Namun Paulus menegaskan bahwa sekarang tidak ada lagi orang Yunani atau Yahudi.
Tidak ada orang yang bersunat maupun tidak bersunat. Tidak ada budak ataupun orang merdeka. Semua orang sama di hadapan Allah. Semua menjadi satu jemaat di mana kepalanya adalah Yesus Kristus. Hope dan Astonen menulis bahwa dalam Alkitab ditandai oleh kemajemukan atau keanekaragaman budaya dan agama ataupun pendidikan Kristiani kontekstual 2010. Saat Abraham dipanggil di Tanah Haran, masyarakat amat beragam dan tiap suku memiliki pemahaman terhadap Allahnya sendiri. Pemaparan tersebut telah memberikan gambaran bahwa multikultur bukan merupakan kenyataan abad kini atau baru ada di zaman kini. Multikultur adalah kenyataan yang sudah ada sejak dulu. Allah menciptakan manusia dalam keberagaman dan menganugerahkan hikmat dan kemampuan untuk saling beradaptasi membangun kehidupan. Jadi hari ini pertemuan kita untuk pelajaran kita sampai sekian. Tugas yang Ibu berikan kamu kerjakan. Begitu juga dengan materi yang Ibu berikan ini, kamu tuliskan terlebih dahulu di buku catatan kamu ya nak ya, karena kamu tidak memiliki buku paket. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.